konteks di Indonesia, mana dulu diperkuat dananya, diperkuat organisasi. Undang-undang kita sudah menjelaskan bahwa yang kemudian sistem pemilu di Indonesia adalah sistem representasi proporsional, terutama seperti daftar terbuka. Artinya apa teman-teman? Dalam hal ini istilah dari kepolisian representasi proporsional sendiri adalah representasi kursi yang dimenangkan oleh parpol dalam dapil berbanding seimbang dengan proporsional suara diperoleh parpol dalam dapil tersebut. Nah, kalau contoh-contoh negara yang kemudian menggunakan sistem majoritarian ataupun sistem distrik begitu ya, itu ada negara Australia, Brasil, Kanada gitu. Dalam catatan saya ada Cina juga termasuk yang menggunakan sistem distrik, artinya distrik perwakilan gitu ya, ataupun sistem proporsional. Ada Indonesia sendiri, Afrika Selatan, Peru, Irlandia, dan juga ada sistem campuran. Itu yang dicampurkan adalah sistem distrik dan juga sistem perwakilan. Contohnya ada Skotlandia dan Korea Selatan. Nah, nanti terkait teoritis ataupun konteks-konteks pengetahuan arti dari sistem pemilu tersebut, sahabat-sahabat bisa membaca lebih lanjut dalam beberapa literatur, saya rasa banyak dijelaskan. Nah, saya akan berangkat selanjutnya dari putusan MK yang memutuskan bahwa sistem pemilu adalah proporsional terbuka yang akan diselenggarakan pada pemilu 2024 nantinya. Nah, kalau kita cermati dalam amar putusan MK tersebut, begitu ya, dalil yang disampaikan oleh pemohon kaitannya dengan penggugat memohonkan terhadap uji material sistem pemilu, bahwasanya alasan dari pemohonnya adalah bagaimana kemudian sistem pemilu tertutup tersebut dapat meningkatkan kelembagaan dan juga peran penting dari partai politik, kemudian meminimalisir kerumitan dalam pemilu karena mekanisme terbuka menurut para pemohon adalah sangat rumit, kemudian adanya pemborosan anggaran, potensi money politik, dan terakhir adalah munculnya masalah-masalah multidimensi. Dan dari apa yang disampaikan pemohon tersebut sudah disampaikan oleh MK bahwa alasan tersebut tidak memenuhi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara sistem buka tutup begitu ya, proporsional tertutup, proporsional terbuka, tentu karena kalau kita berbicara terkait sistem pemilu, itu adalah sejauh mana sistem tersebut dapat diselenggarakan secara maksimal ya, dan juga sesuai dengan konteks dan juga kultur, budaya, politik, sosial, dan ekonomi dari negara tersebut. Karena hingga sampai saat ini pun belum ada sistem pemilu yang ideal untuk satu negara tertentu, karena proses sistem pemilu juga berkaitan dengan faktor-faktor lain. Nah, kalau kita berbicara sistem terbuka, gitu ya, teman-teman juga mungkin sudah tahu gitu. Kita nanti akan coblos calon gitu ya, kemudian juga penetapan calon berdasarkan suara terbanyak dan jumlah kursi partai dalam satu dapil sesuai dengan perolehan suara yang terperoleh. Pada sisi lain, ketika kita berbicara sistem proporsional tertutup, yang mengajukan daftar calon, pemilih nantinya akan coblos partai politik begitu, dan juga penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dari daftar calon tersebut dan juga jumlah kursi partai dalam satu dapil sesuai dengan perolehan suara yang diperoleh. Nah, mungkin diskusi ini juga sudah banyak ya dilakukan dalam beberapa ruang publik kaitannya dengan plus dan minus dari sistem proporsional terbuka dan juga tertutup. Nah, inilah yang kemudian seringkali saya katakan diskusi demokrasi elektoral, diskusi demokrasi yang sifatnya prosedural, ini seringkali mengaburkan dan juga membiaskan tujuan dari kita berdemokrasi itu sendiri. Kita sering terjebak pada opsi buka tutup gitu ya. Kemudian sistem mana yang sekiranya lebih relevan, sistem mana sekiranya lebih demokratis gitu ya. Dalam satu sisi orang yang mendukung sistem terbuka melihat bahwasanya memilih
caleg secara langsung itu lebih demokratis. Di sisi lain, kelompok yang mendukung proporsional tertutup juga menyampaikan beberapa contoh negara yang kemudian menggunakan sistem perwakilan juga saya katakan sebagai sistem demokratis pula gitu. Kemudian bagi kelompok yang mendukung sistem proporsional terbuka melihat bahwasanya sistem terbuka mengamini mengiyakan adanya kedekatan antara pemilih konstituen masyarakat dengan anggota dewan ataupun calon yang kemudian mereka pilih gitu, karena adanya interaksi langsung dalam mekanisme kampanye, mekanisme pencoblosan dan sebagainya. Sistem terbuka ini juga tidak luput dari banyak kritik. Dalam praktiknya, tahun pemilu tahun 2004, 9, 14, 19 dan sekarang ini para sistem terbuka, sistem proporsional terbuka juga ternyata itu melahirkan banyak praktik money politics, misalkan ada serangan fajar dan sebagainya. Kemudian proporsional terbuka juga dalam praktiknya di lapangan menimbulkan adanya high political cost gitu, ataupun ongkos politik yang sangat-sangat mahal. Bagaimana kemudian para caleg mengopeni atau bahasa Jawa itu menghimpun para tim suksesnya, kemudian dalam ongkos kampanye, bahkan kalau dalam beberapa hal adanya politik dan sebagainya, itu menimbulkan ongkos politik yang sangat mahal. Kemudian sistem proporsional terbuka ini karena adanya tarung bebas di lapangan, tentu kuota perempuan dan juga kuota keterwakilan etnis juga sangat sulit dicapai karena caleg yang terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak. Kemudian di sisi lain proporsional tertutup juga menimbulkan potensi masalah yang besar pula, adanya potensi transaksi antara caleg dengan partai politik, misalkan karena caleg yang terpilih adalah berdasarkan rekomendasi ataupun dukungan dari partai politik, dan juga adanya nepotisme antara pengurus partai misalkan dengan caleg-caleg tertentu yang karena kedekatan keluarga di dalam sistem tertutup. Nah, saya di sini ingin mengajak teman-teman semuanya supaya kita tidak terlampau masuk dalam diskusi-diskusi prosedural demokrasi elektoral terkait buka tutup, terkait mekanisme dan sebagainya, yang kemudian seringkali menutup ataupun menyembunyikan permasalahan inti dari demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang kemudian saya katakan tadi, demokrasi yang sangat-sangat mahal, yang nantinya berdampak juga lahirnya pejabat politik, pejabat negara yang tentu berpotensial untuk melakukan korupsi, yang kemudian korupsi berdampak pada kebijakan yang sembarangan, yang tidak kemudian mengedepankan aspek-aspek kebutuhan masyarakat. Dan juga saya rasa diskusi terkait buka tutup ataupun demokrasi prosedur lainnya juga akan kemudian menyempitkan ruang publik yang seringkali atau tertutup dengan isu-isu tersebut. Kemudian demokrasi prosedural yang banyak terjadi dalam ruang publik kita seringkali menutupi adanya praktik-praktik politik kartel misalkan, atau dinasti politik yang hari ini kalau kita tangkap dalam diskusi di sosial media, dalam diskusi publik dan ruang-ruang terbuka lainnya, masyarakat kita cenderung dalam tanda kutip pasrah begitu dengan adanya praktik-praktik politik dinasti yang tentu dalam hal ini adalah demokrasi elektoral yang sangat-sangat prosedural ini seringkali menutupi juga bahwa peran ataupun porsi kuasa dari negara ini sudah sangat besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Mungkin teman-teman dari Purnawal bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, ketika kita seringkali terjebak pada diskusi demokrasi prosedural,
kita seringkali mengabaikan pada aspek-aspek penting untuk kemudian kita mewujudkan pemilu yang berintegritas, gitu ya, pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang berintegritas, dan juga berdampak pada lahirnya pemimpin yang berintegritas pula. Kalau dalam beberapa referensi yang saya baca, setidaknya ada 5 syarat teman-teman untuk kemudian mewujudkan pemilu yang berintegritas. Yang pertama tentu adanya regulasi yang jelas dan tegas, gitu ya. Nah, regulasi ini yang kemudian akan menjadi aturan main bagi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu tersebut. Jangan sampai regulasi yang ada kaitan dengan pemilu ini tidak netral, yang pertama, kemudian menimbulkan banyak bias di masyarakat yang berdampak pada munculnya kegaduhan di masyarakat. Kemudian yang kedua adanya partai politik ya, atau peserta pemilu yang berkompeten. Dalam hal ini partai politik sebagai peserta pemilu harus kemudian memahami aturan yang ada, dan juga partai politik harus secara aktif melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena yang terjadi adalah publik, masyarakat, dan rakyat seringkali hanya dimanfaatkan pada momen-momen tertentu, pada momen-momen elektoral tertentu. Setelahnya, ya, kita seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, poin yang ketiga adalah pemilih yang cerdas. Nah, ini bagian dari Netflix Indonesia, dari teman-teman Jarum, untuk melihat bagaimana melakukan edukasi pada masyarakat. Pemilih yang cerdas tentu akan melahirkan anggota-anggota pejabat publik dari hasil pemilu yang kemudian juga berkualitas pula. Kemudian birokrasi yang netral, ini penting, karena birokrasi dengan segala perangkat dan instrumennya sangat dikhawatirkan akan melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilu nantinya. Kemudian, nah, yang terakhir adalah penyelenggara pemilu yang berkompeten dan berintegritas. Ini isu penting yang juga seringkali Netflix Indonesia soroti ya, bagaimana hasil pemantauan kita, misalkan dalam 5 tahun terakhir kita memantau putusan DKPP ya, kaitannya dengan pelanggaran etik, pelanggaran pemilu. Mayoritas itu adalah kaitannya dengan profesionalisme penyelenggara pemilu, bagaimana netralitas penyelenggara pemilu, kemudian penyelenggara pemilu itu berkompeten, paham dengan apa pekerjaannya, dan juga beberapa juga banyak penyelenggara pemilu yang tersangkut kasus pidana dan sebagainya. Teman-teman juga banyak tahu beberapa komisioner KPU juga banyak yang sudah masuk bui karena kasus korupsi dan sebagainya. 5 aspek ini yang kita itu nanti akan masuk pada poin mana kita, teman-teman, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis sosial, dalam kemudian terlibat aktif dalam pemilu yang sebentar kita selenggarakan. Terakhir, nah, selanjutnya punya teman-teman. Nah, ketika kita melihat ataupun sudah banyak terlibat aktif nih dalam pemilu ya. Ya, kalau saya sendiri mungkin ini pemilu kedua sebagai pemantau pemilu. Beberapa tahun lalu juga pernah menjadi KPPS ya. Jadi saya punya sedikit pengalaman bagaimana kemudian proses penghitungan suara dari mulai TPS sampai kecamatan itu memang prosesnya gitu. Tentu pemilu itu akan berdampak apa terhadap kita gitu. Oke, kita memilih secara langsung gitu ya. Kemudian pemilu juga sudah dilaksanakan reguler 5 tahunan nih. Kemudian ada lembaga penyelenggara pemilu independen. Itu kita juga mempunyai kepala daerah yang didasarkan dari pemilu. Nah, pemilu kita 2004, 9, 14, 19, 2024 ini pemilu langsung ya. Presiden dipilih secara langsung, 5 kali kita dengan pemilu presiden secara langsung. Faktanya apa teman-teman? Yang pertama, indeks korupsi kita juga tahun ini menurun 4 poin dari 41 ke 37. Dalam konsepnya, demokrasi itu bertujuan untuk salah satunya adalah efektivitas pemerintahan dan juga menurunkan tingkat korupsi. Tapi dalam faktanya korupsi kita juga semakin memburuk. Bahkan aktor politik kita, pejabat negara yang dihasilkan dalam proses politik, dari proses pemilu,
menjadi top 3 pelaku korupsi dari mulai tingkat kementerian, gubernur, kepala daerah, kota DPR dan sebagainya. Bahkan kepala desa yang menjadi, bahkan di desa itu kan ada pilkades ya, itu kan salah satu praktik demokrasi yang pada level desa juga menunjukkan tingginya angka korupsi dana desa. Dan ini keprihatinan kita bersama sebagai bagaimana kemudian melihat pemilu dan kampanye terhadap pemerintahan, dan juga dalam beberapa kasus efektivitas pemerintahan kita juga masih sangat berkurang dengan buruknya kualitas publik dan sebagainya. Nah, dari permasalahan yang sudah saya sampaikan dalam slide ini, tentu kita bisa merefleksikan bersama bagaimana kemudian kita melihat pemilu 2024 nantinya, kita bisa berperan pada porsi apa. Kalau kita berbicara konteks pemilu, setidaknya ada 3 peran yang bisa kita mainkan. Yang pertama, jika teman-teman mau masuk pada kanal peserta pemilu, tentu teman-teman bisa masuk baik dari menjadi anggota partai, tim pemenangan misalkan, ataupun tim sukses. Dan juga penting ketika teman-teman yang latar belakang aktif masuk dalam partai politik, tentu tantangannya adalah bagaimana mempengaruhi aktor politik. Kemudian yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu, saya katakan penyelenggara pemilu ini sebagai kelompok strategis untuk bagaimana kita sebagai aktivis mahasiswa masuk pada kanal penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa kita terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dan terakhir ini sebagai pemantau pemilu, akademisi ataupun kelompok pemantau begitu, yang juga memainkan perannya dari luar TPS ya, saya katakan sebagai dari luar TPS karena kita melakukan pemantau kajian sebagainya. Hal tersebut yang kemudian penting untuk kita lihat bersama, mengingat potensi pemilih pemula, potensi pemilih muda pada pemilu 2024 nanti juga sangat-sangat besar, sekitar 55-60% dari data pemilih yang ada begitu. Nah, ini potensi yang luar biasa, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dengan para narasumber yang lain, dan juga tentu kritik dan juga penyampaian ide gagasan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk kita dapat melanjutkan diskusi pada sore hari. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan apresiasi untuk Bapak Ati, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ati yang telah menyampaikan materi dan tentunya menarik sekali dan untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mari kita simak kembali pemaparan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Darmawan Trinibo. Beliau adalah Direktur Eksklusif Growth Foundation. Untuk menyampaikan materi yang bertemakan pemilu semakin dekat, masyarakat bisa apa? Kepada Bapak Darmawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kebetulan saya menggantikan Darmawan, nama saya Doni Adrianto, Program Manager di Growth Foundation. Terima kasih waktunya. Saya akan mencoba memulai diskusi kita dengan satu, ya sebenarnya tadi sebagian secara formal sudah banyak dibahas ya sama Habib. Cuman pertanyaannya kan, terutama khusus untuk teman-teman yang di sini, dari yang ada di sini, apakah sudah pernah ada yang ikut pemilu? Minoritas soalnya. Karena setidaknya begini, karena menyangkut pertanyaan kedua, dan itu saya kalau ini untuk saya pinjam jawabannya untuk pertanyaan yang diajukan oleh panitia ke kami sebagai pembicara. Teman-teman di 2024 kamu mau ngapain? Setidaknya dari sisi yang paling
basic ya. Tadi mungkin ada klasifikasinya sebagai peran itu kan yang paling minimal jadi pemilih, voters. Gitu. Jika pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman berencana untuk memilih di 2024 atau seperti tadi ada provokator di belakang bilang katanya nggak mau milih. Ada nggak yang berencana untuk memilih di 2024? Nggak ada atau nggak tahu? Nah itu gambaran konkret kita. Sedemikian, bahkan sebelum sampai ke soal problem-problem yang ada di sistem, baik itu sistem politik maupun sistem pemilu di Indonesia, yang kuat banget gitu ya. Kita dengerin perdebatan soal proporsional terbuka sama tertutup ya udah punya. Sementara kita sendiri sebenarnya bahkan untuk menjadi yang paling basic sebagai warga negara menggunakan hak pilih saja. Itu nggak ada cukup kejelasan maupun keyakinan bahwa oke, saya akan memilih atau saya tidak akan memilih. Dan kalaupun kemudian saya memilih, saya akan memilih apa dan kenapa. Dan kalau saya tidak memilih, itu karena apa? Apakah karena males? Apakah karena males bangun pagi? Atau apa? Dan respons dari teman-teman menggambarkan itu. Jadi problem yang ada, yang kita hadapi sekarang di luar perdebatan yang mungkin ramai gitu ya, di atas gitu soal sistem politik, sistem pemilu lah, siapa yang akan jadi capres, siapa yang harus jadi caleg, siapa yang harus jadi bawaslu, siapa yang harus jadi KPU segala macam. Di bawah itu ya begini, nggak peduli. Jadi ironi utama, dan ini menjadi tanggung jawab aktivis juga sih sebenarnya. Ketika kita mencoba mendiskusikan situasi demokrasi atau politik di Indonesia adalah kita berhadapan bahkan dengan publik yang relatif sebagian besar apolitik, sebagian lagi bahkan anti politik. Karena tadinya saya sempat mau menanyakan satu hal lagi. Sebenarnya sebagai satu pilihan tadi juga sudah disampaikan. Sebagai anak muda ada nggak yang punya pikiran untuk jadi politisi? Ada yang pengen jadi anggota DPR? Serius nih? Itu juga pilihan satu posisi atau jabatan politik yang juga penting begitu para desa RT. Dan seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang apa ya? Kadang-kadang yang dilupakan dianggap bercandaan gitu. Antara anggota DPR, ORT. Dan itulah kondisi yang kita hadapi di anak muda, sehingga kemudian ketika saya dapat tahu kemudian pemilu makin dekat, masyarakat bisa apa? Ya nggak ada. Kalau mau jujur ya kan? Paling mentok cuma datang di TPS nanti tanggal 14 Februari sebelum kencang Valentine's Day. Itu kalau udah malas dan nyoblos, itu juga kalau tahu apa yang mau dipilih dan punya keyakinan apa yang dipilih, kecuali kalau baru memilih setelah melihat di dalam kotak suara.
Tapi kalau misalnya kita mencoba berimajinasi, gitu ya, kapan kita bisa punya satu masyarakat gitu, yang kemudian menjelang pemilu kita punya keyakinan bahwa sesuatu akan berubah dan sesuatu akan menjadi lebih baik. Karena itu sebenarnya esensi dari pemilu. Karena apatisme dan sikap anti politik maupun apolitis yang ada, yang direpresentasikan oleh teman-teman di sini, itu menggambarkan satu sejarah panjang bahwa tidak ada yang berubah secara signifikan setiap pemilu terjadi. Bahkan kalau mau dirinci secara lebih, dilihat secara lebih runut, lebih rinci gitu ya, soal data lah yang mungkin nggak semuanya punya kelebihan juga ya. Soal tadi indeks persepsi korupsi gitu, yang menurun. Artinya malah jadi alih-alih lebih baik, malah semakin buruk. Dan itu yang sadar atau tidak sadar membuat ekspresinya seperti itu. Nah, padahal di sisi lain, gitu, ketika kita ngomong soal generasi muda, ya, kalau misalnya di goal, yang jelas bukan saya generasi muda. Jadi teman-teman yang di sini ini generasi muda. Bebannya kan di kalian. Tanggung jawabnya itu seolah-olah ada di teman-teman Gen Z ini. Jadi Gen Z nggak cuma sekedar buat ketika lampu mati ya. Itu Gen Z. Kalau kalian baca, tanggung jawabnya itu gede banget. Ini tanggung jawab generasi muda, pemilih paling banyak secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula terbanyak. Berapa totalnya? 14 juta, 15 juta. Pemilih pemula. Gitu. Semuanya harus menyasar pada Gen Z. Gen Z adalah masa depan kita. Indonesia emas 2045 akan menjadi tanggung jawab Gen Z. Saya jadi kadang suka mikir, sebagai generasi muda itu sebagai apa beban itu tuh berkah atau musibah. Jangan-jangan itu semacam kutukan, beban yang dimiliki oleh anak muda. Tapi sejarah juga membuktikan sebenarnya bahwa semua perubahan yang terjadi, nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia, itu selalu dipengaruhi oleh anak muda. Nah, dengan dua situasi itu, di satu sisi ada beban, baik itu yang ditimpakan oleh sejarah gitu, masa lalu, maupun yang ditimpakan oleh situasi kontekstual sekarang, soal jumlah pemilih segala macam, semuanya dalam konteks pemilu 2024 katanya akan menyasar anak muda. Itu apa yang akan dilakukan? Kalau kembali ke pertanyaan momentum pemilu 2024,
Menurut saya memang nggak ada. Untuk bisa menghasilkan perubahan, apa yang bisa kita lakukan? Even soal siapa yang akan jadi calon presiden aja kita nggak punya kuasa apapun. Sudah ditentukan oleh, tadi disebut, elit politik dan oligark. Nggak ada masyarakat yang terlibat soal apakah seharusnya yang jadi kandidatnya partai A itu siapa, atau nggak pernah ada dari kita yang terlibat. Hanya elit politik yang menentukan siapa yang akan dimajukan sebagai cawapres maupun capres maupun cawapres. Sebenarnya pada titik tertentu, pada gradasi tertentu itu juga terjadi di legislatif. Ada sebuah hasil kajian dari KPK yang bilang bahwa untuk menjadi bupati itu biaya yang dibutuhkan 30 miliar. 50 ya? Nah, maka 50 miliar. Mungkin itu bupati di daerah mana gitu kali ya. Tapi saya 50 miliar. Siapa di antara kita yang punya duit 50 miliar sekarang dan kemudian gak jadi miskin setelahnya? Bahkan untuk nyampe 50 miliar itu gak ada. Artinya, di ruangan ini gak ada yang bisa jadi bupati. Artinya, bahkan untuk untuk bisa menggunakan atau memiliki hak kita untuk dipilih, itu aja nggak ada di antara kita ya. Sebenarnya kalau secara statistik, saya yakin, saya belum pernah ngitung atau melihat datanya, tapi saya yakin kurang dari 1% rakyat Indonesia yang punya duit 50 miliar lebih, begitu dia pakai untuk nyalon, kalaupun kalah, dia nggak jadi jatuh miskin. Itu jumlahnya kurang dari 1%. Artinya apa? Yang bisa masuk ke kontestasi itu ya hanya kurang dari 1%. 99, sekian persennya jangan mimpi lah. Itu kalau ngomongin politik real. Nah artinya, balik lagi ke pertanyaan tadi, dalam konteks pemilu 2024 memang nggak ada. Tapi dalam konteks pemilu-pemilu dan proses-proses politik berikutnya, masih ada. Mengubah sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang itu yang harus kita pikirkan. Supaya setiap dari kita itu punya akses yang sama untuk masuk dalam kontestasi politik. Termasuk juga kalau misalnya kita mau bikin partai politik sendiri, partai politik mahasiswa kayak apa gitu. Mungkin nanti punya datanya, berapa kebutuhannya untuk bikin partai politik baru? Berapa kira-kira? Jangan bisa mahal. Tapi minimal 100 miliar lah, minimal itu juga belum duit untuk nyogok KPU dan KPUD itu. Untuk berpolitik pun itu memang hanya dibuka peluangnya untuk oligark. Nggak ada lah dari kita itu bisa itu bikin partai politik, karena nggak ada dari kita punya duit ratusan miliar. Nah itu yang harus diubah gitu. Kalau enggak ya setiap kali pemilu pertanyaan yang sama ke saya akan jawab nggak ada yang bisa kita lakukan. Orang semuanya udah dikuasai oleh elit kok, oleh oligark kok. Nggak akan mengubah apapun juga. Yang akan dipilih dan terpilih itu mereka-mereka aja. Ya kita hanya diminta untuk datang, nyoblos, syukur-syukur dapat 50.000. Sudah. Selesai. Hidup seperti sedia kala, seperti kemarin-kemarin, balik lagi, nanti tunggu 5 tahun berikutnya, berulang. Nah, di titik itu sebenarnya yang
menurut saya juga krisis. Orang-orang yang kemudian memikirkan dan menggeluti, mendalami bukan sekedar sistem pemilu, tapi sistem demokrasinya seperti apa. Bahkan lebih dari sekedar memperdebatkan soal proporsional terbuka dan tertutup itu lebih demokratis yang mana, atau lebih kontekstual mana, atau lebih pas yang mana dalam konteks masyarakat Indonesia. Tapi misalnya ke soal apa misalnya, apakah pilpres itu kompatibel dengan multipartai, pilpres langsung. Itu kan debat-debat semacam itu bahkan di akademisi yang sudah ada. Yang lebih banyak adalah soal yang tadi disampaikan oleh Netflix, soal mengkonversi suara menjadi kursi. Dengan asumsi bahwa representasi sudah terjawab dengan rumusan itu. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan, saya kalau saya boleh berharap pada teman-teman, itu tadi ya belajar dan mendalami hal-hal yang sifatnya mungkin lebih substansial. Kalau secara konkret mungkin saya rasa terakhir generasinya Hadar Gumai mungkin, atau Rahmat Subakti yang memang memikirkan sistem politik seperti apa, sistem demokrasi seperti apa, sampai kemudian diturunkan dalam bentuk sistem pemilu. Kalau sekarang kan soalnya taken for granted bahwa bikin parpol susah itu udah ya udah terima sebagai bentuk dari penyederhanaan partai, atau kemudian bahwa ya antara nyoblos orang atau nyoblos partai itu sudah kayak dianggap wah kalau nyoblos partai itu kayak orde baru, anti demokrasi. Karena perdebatan akademiknya nggak pernah muncul. Konteks masyarakat seperti apa sebenarnya yang kemudian memerlukan satu representasi yang langsung dan di level mana. Nah, saya rasa karena saya juga nggak punya jawaban terhadap itu, jadi isinya mungkin sekedar provokasi aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dodi, luar biasa sekali Bapak. Selanjutnya, atau artis dan Bapak Dodi tentunya teman-teman juga bisa sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan diskusi kali ini. Materi dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Faiz Maulana. Beliau adalah Kepala Program Studi Sosiologi Rusia, untuk menyampaikan materi yang bertemakan generasi muda dan penguatan demokrasi di Indonesia. Kepada Bapak Faiz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat materi yang saya pikir tadi secara
pragmatik gitu ya. Saya mencoba barangkali kita meskipun kita tahu bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Afif misalnya bahwa generasi muda itu punya suara yang berlebih. Data BPS tahun 2020 itu ada sekitar 25,87% generasi milenial dan 27,49% itu adalah generasi Z. Jadi isinya adalah anak-anak muda yang barangkali bisa mewarnai demokrasi di Indonesia. Nah, saya mencoba untuk menarik karena materinya adalah generasi muda dan penguatan demokrasi, saya mencoba untuk menarik kata demokrasi itu pada posisi yang mana. Sesungguhnya saya juga sepenuhnya besar gitu ketika mendengar kata demokrasi, sebab demokrasi itu lagi-lagi selalu dimanai pada proses pileg, pilpres dan seterusnya. Karena kalau kita lihat sejarahnya itu demokrasi juga tidak hanya pada posisi yang itu. Jadi tidak hanya jadi sistem pemerintahan, tapi juga kalau kata Cak Holisme itu sebagai laku hidup. Bagaimana demokrasi itu pada akhirnya bisa menginter ke dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi tidak hanya seperti yang tadi sampaikan misalnya kalau yang dinamakan demokrasi ya maka sistem partainya harus ada sistem partai lalu kemudian dan seterusnya. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan perspektif begitu ya. Bahwa kita harus kembali juga melihat pileg dan kewajiban tinggal atau berpendapat sesuai dengan rule kebenaran itu adalah demokrasi. Nah, karena bagi saya begini, kalau demokrasi itu tidak masuk dalam income, tidak masuk dalam laku hidup itu bahkan menjadi sebuah sistem pun di partai ya akan begitu pada akhirnya sangat oligarki. Sudah dikuasai oleh elit, barangkali memang sistemnya demokrasi, sistemnya demokratis. Tetapi apakah kader partai itu misalnya atau pimpinan partai itu melakukan demokratisasi atau bersikap demokratis, itu dua pertanyaan yang berbeda menurut saya. Tadi seperti yang disampaikan pembicara lain misalnya bahwa kita itu tidak bisa bikin partai. Apakah kita tidak bisa berperan dalam demokratisasi karena kita nggak punya partai misalnya gitu? Atau siapa sih sesungguhnya yang bisa menentukan calon presiden? Kalau kita kembali pada hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Saya rakyat, saya pengen jadi presiden adalah, tetapi apakah itu bisa? Kita perlu berdiskusi soal itu, kan gitu. Karena ada mekanisme lain. Maka kemudian saya ingin menarik pada persoalan itu. Sampai kemudian pada persoalan politik lah, soal golput lah. Kalau dalam tataran demokrasi yang lebih luas, golput itu adalah bagian daripada penghijauan demokratisasi. Karena ada satu hakikat demokratisasi yang tidak boleh kita lupa, itu adalah freedom of conscience. Saya meyakini bahwa dari sekian calon presiden yang kompeten, maka orang yang punya pilihan pilpres harus menghargai saya sebagai bentuk nilai dari demokratisasi kan gitu. Harusnya, tapi dianggapnya dan enggak kan gitu. Karena kita punya sistem. Nah, saya mencoba untuk mengajak teman-teman bagaimana kita kemudian mendekonstruksi ulang demokrasi dan demokratisasi itu. Karena terus terang percakapan kita soal demokrasi itu selalu pada tataran yang sangat pragmatik dalam tanda kutip politik ya, tidak pada bagaimana kemudian kita mencoba untuk masuk dalam laku sosial itu juga harus demokratis dan seterusnya. Nah, maka dalam konteks ini misalnya adalah bagaimana kemudian pemuda itu bisa menjadi satu agen gitu ya untuk menguatkan demokrasi di Indonesia.
Yang pertama adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya satu-satunya adalah berpartisipasi dalam isu politik, bisa jadi calonnya, bisa jadi pemilihnya, bisa jadi tim sesnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Amir dan seterusnya. Itu adalah satu saja dari cara pemuda itu menguatkan demokrasi di Indonesia. Jadi tidak melulu hanya satu-satunya cara untuk menguatkan demokrasi Anda harus jadi anggota DPR misalnya. Anda harus jadi tim ses misalnya. Tidak hanya soal itu hanya satu. Yang kedua adalah soal advokasi hak manusia. Ini yang penting menurut saya. Jadi di luar daripada politik praktik kan ada politik etis ya. Jadi kita jangan sampai terjebak hanya pada tataran politik praktik, tapi juga politik etis juga penting. Advokasi hak manusia, soal kebebasan, soal pluralisme itu juga menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Yang saya menyampaikan bahwa agen perubahan itu bisa macam-macam. Anda bisa terjun di masyarakat, di TSM, itu bagian daripada upaya teman-teman untuk melakukan agen perubahan. Yang selanjutnya adalah karena ini di era digital, teman-teman bisa memanfaatkan teknologi digital itu dengan upaya untuk melakukan pendidikan demokrasi. Misalnya ya dalam tataran praktis berkampanye untuk tidak terjebak pada hate speech misalnya, lalu kemudian bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme misalnya. Nah itu adalah bagian daripada Anda itu sudah yang menerapkan nilai-nilai demokratis sebenarnya dalam konteks yang lebih filosofis. Nah yang terakhir adalah terlibat dalam organisasi sipil. Saya percaya bahwa teman-teman generasi muda yang masuk dalam organisasi-organisasi sipil, termasuk misalnya organisasi-organisasi ekstra kampus ya, itu adalah salah satu jawaban untuk mengurangi apolitik di Indonesia, mengurangi apolitik, mengurangi golput. Karena saya membayangkan bahwa siapa lagi yang nanti akan menggantikan dan siapa lagi nanti yang akan punya trust issue pada hal demokratis, pada hal yang sifatnya adalah humanisme misalnya, selain teman-teman yang ikut aktif dalam organisasi-organisasi sipil, termasuk misalnya adalah organisasi-organisasi ekstra kampus. Karena hanya dengan karakter mahasiswa yang modelan begitu atau bisa kita sebut model aktivis itulah yang bisa mengubah, ya kan? Yang bisa mengubah. Hanya saja tantangannya adalah apakah organisasi-organisasi sipil, organisasi-organisasi ekstra kampus itu relevan gitu kira-kira di tengah era disrupsi ini gitu kira-kira. Apakah HMI mampu menjawab tantangan zaman? Apakah PMI mampu menjawab tantangan zaman? Apakah GMI mampu menjawab tantangan zaman? Toh sekarang banyak sekali anak-anak muda yang non organisasi bisa melambung di dunia politik misalnya, bisa jadi caleg, ya kan, bisa jadi apa saja gitu, yang seenak dia karena dia punya modal yang tadi bahkan sampai 50 M misalnya dan seterusnya kan gitu. Itu adalah tantangan. Tetapi apakah kedalaman, dia kita bisa debat soal itu. Bagaimana kemudian punya kuasa atau punya modal gitu, terus kemudian nyalek begitu, lalu kemudian dibandingkan dengan teman-teman yang aktivis yang nggak punya duit, tapi sehari-hari di jalan mengadvokasi. Jadi bagaimana sentuhan keberpihakan itu kita bisa berdebat soal itu. Bagaimana kemudian tentu dia punya nilai lebih untuk melakukan advokasi dan seterusnya. Nah, hanya saja itu tantangannya. Tapi maksud saya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lagi-lagi demokrasi bisa kita lihat dalam dua hal. Yang pertama adalah demokrasi bisa kita anggap sebagai bisa kita lihat dari sistem pemerintahannya, sistem politiknya. Yang kedua adalah demokrasi bisa kita lihat sebagai bagian daripada lagu. Saya Cakra Polis Majid ya, yang selalu lebih menekankan pada persoalan yang
sangat intern gitu, bagaimana kemudian Cak Nurholis Majid atau Cak Nur itu memaknai demokrasi itu sebagai suatu hal yang prosesual, tidak selesai. Kita itu demokrasi sudah ada partainya, semua orang sudah bicara, itu tidak selesai. Tapi tujuannya adalah bagaimana civil society itu jadi apa yang dicita-citakan oleh demokrasi, bahwa kesejahteraan itu ya untuk rakyat, apapun itu hanya untuk rakyat. Nah, tinggal tugas teman-teman apakah itu sudah sesuai atau belum lewat parlemen atau lewat sistem yang sekarang dipakai oleh bangsa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tela, itu hanya tematik ya. Barangkali nanti kita bisa berdiskusi soal peran peningkatan demokrasi di bangsa. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Bapak Terima kasih Bapak. Selalu pemateri ketiga telah memberikan banyak sekali informasi yang tidak kalah menarik tentunya dari yang lainnya Pak. Nah, selanjutnya adalah pemateri yang keempat. Rupanya pemateri yang keempat ini sudah menunggu-nunggu ya, menunggu giliran. Mari kita simak pemateri yang keempat dari narasumber kita, Dr. Gar Apriansa. Beliau adalah Menteri Sosial dan Politik dan Perindustrian, untuk menyampaikan materi yang bertema aksi kolaborasi mahasiswa dan pemuda untuk pemilu yang berintegritas. Kepada Bung Gar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator ya mengenai soal nama saya dan kemudian jabatan saya. Nah, saya kemudian dihubungi kemarin sama teman-teman dari Jarum untuk kemudian melakukan pendiskusian ya mengenai soal pemilu yang berintegritas. Nah, kemudian saya dapat tema soal kolaborasi aksi mahasiswa dan pemuda untuk menentukan pemilu yang berintegritas. Nah, saya akan coba mengajak kepada situasi kaum muda hari ini gitu, mengenai soal bagaimana populasi ataupun meningkatnya usia yang produktif gitu, meningkatnya usia produktif atau kita masuk ke dalam era bonus demografi gitu, di mana populasi pemuda cukup meningkat gitu. Nah, kemudian hari-hari ini kita melihat bagaimana demokrasi hari ini juga mulai tersandra gitu. Reformasi 98 kemudian melahirkan fase demokrasi yang kemudian demokrasi itu masuknya melalui proses elektoral atau proses pemilu, dan pemilu merupakan implementasi daripada proses demokratisasi yang kemudian ada di negara. Nah, namun hari ini tadi sudah sampai lah, jadi sudah banyak itu disampaikan oleh teman-teman materi yang sungguh luar biasa gitu, soal terkait bagaimana posisi demokrasi hari ini yang kemudian disintegritas gitu. Demokrasi yang kemudian harusnya lahir gitu, diperuntukkan untuk rakyat, justru hari ini malah berbalik gitu. Malah demokrasi ini hadir untuk para oligark gitu, atau para kapital, di mana untuk sebagainya itu cukup mahal gitu. Bahkan tadi membangun partai politik sendiri gitu. Nah, 2024 merupakan tahun yang menarik gitu, di mana populasi pemuda untuk pemilih pemula ya itu sekitar mencapai 110 juta menurut data sensus penduduk di tahun 2021. Artinya ada 110 juta yang pemilih pemuda yang akan memilih para pemimpinnya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana posisi kaum muda hari ini melihat politik gitu. Justru banyak beberapa mahasiswa dari para ketua BEM itu ada yang nyalek gitu. Teman-teman ada yang tahu Manik, ketua BEM UI. Nah, beliau juga dia nyalek di dalam partai Perindo gitu. Kemudian membawa anak muda. Nah,
posisi partai politik yang hari ini cenderung tidak ada yang kemudian berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada publik gitu. Hari ini melihat gimana ya? Melihat posisi anak muda tuh, partai politik tuh memburu para pemilih pemula gitu melalui money politik dan lain sebagainya gitu. Nah, problem politik hari ini yang justru itu, di mana seluruh instrumen-instrumen itu sudah dikuasai oleh oligarki, di mana gaya-gaya politik hari ini itu gaya-gaya politik yang realistik gitu, bukan gaya politik anak muda. Karena hari ini kita ada di generasi Z, di mana ya pemuda hari ini yang harus harus melakukan upaya pendidikan publik, pendidikan politik terhadap publik gitu. Karena potensi kaum muda itu sangat diharapkan bagi masyarakat umum, bagi para publik gitu. Pendidikan di dalam gang, di dalam gorong-gorong itu harus dilakukan karena mereka adalah pemilih, mereka adalah yang akan memilih pada tahun 2024. Kita melihat ada 3 poros di dalam politik elektoral hari ini ya, di tahun 2024 nanti. Hari ini cuma ada blok 1 yang kemudian mengatakan dirinya adalah oposisi. Cuman apakah blok oposisi ini merepresentasikan kaum muda? Tentu saja menurutku belum gitu. Menurut saya belum merepresentasikan politik kaum muda. Politik-politik yang kemudian digaungkan oleh partai-partai politik hari ini adalah gaya politik yang konservatif gitu. Seluruhnya harus patuh terhadap pimpinan partai. Seluruhnya harus patuh terhadap pimpinan organisasi dan sebagainya. Nah, justru ide dan gagasan itu akan terhambat ketika kaum muda mulai diintervensi, mulai disandra secara ide dan gagasannya. Maka artinya keterlibatan kaum muda, keterlibatan mahasiswa sebagai agent of change dan mengajak pemuda yang kurang berstatus gitu untuk kemudian sama-sama mensukseskan pemilu yang berintegritas. Karena mau bagaimanapun negara ataupun pemerintah itu diisi oleh para kaum muda ke depan gitu. Maka ide dan gagasan, kemudian seluruh instrumen politik, kebijakan-kebijakan politik itu harus kemudian lahir melalui gagasan-gagasan milenial dan gagasan-gagasan generasi Z. Ya. Jadi kalau saya melihatnya itu, dan hari ini menurut saya curang gitu. Ketika suara masyarakat umum sama suara profesor itu disatukan di dalam bilik suara gitu. Jadi di dalam bilik suara antara tukang beca sama profesor itu disamakan gitu. Padahal tukang beca dia tidak mengerti gitu mana pemimpin yang ideal. Tukang beca itu hanya dia paham ketika dia dikasih duit atau money politik tadi serangan pajak, dikasih 50.000 atau dikasih beras milih saya ya dia milih gitu. Tapi berbeda dengan profesor. Kalau profesor ya pasti menganalisa bagaimana dampak kemudian ketika dia naik gitu, apakah saya milih dan sebagainya gitu. Nah, hari ini saya melihat demokrasi itu curang gitu. Nah, ini menjadi bagian penting keterlibatan pemuda, keterlibatan mahasiswa untuk kemudian mensukseskan dan kemudian memberikan kesadaran politik bagi seluruh publik gitu. Karena kesadaran politik bagi seluruh publik itu akan kemudian mengembalikan marwah demokrasi yang seharusnya gitu. Karena tadi disampaikan juga sama Kak Prodi, kebetulan Mas Faiz Kak Prodi saya dan saya juga kemudian gitu. Bagaimana posisi politik hari ini, demokrasi hari ini praktis, tapi bagaimana politik advokasi itu harus dilakukan. Advokasi itu kemudian mendidik publik agar publik ini mengerti gitu, agar publik mengerti bagaimana potensi politik 2024 nanti, apakah akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas ataukah hanya membawa kesejahteraan bagi segelintir orang atau elit politik oligarki gitu. Nah, kemudian saya mengajak teman-teman gitu dari BEM Usia terbuka untuk teman-teman yang lain. Kemudian kita melakukan pendiskusian, melakukan edukasi publik di dalam gang. Karena di dalam gang, di desa dan sebagainya itu adalah wilayah yang paling rentan terkena money politik gitu.
partai-partai politik itu berjamur gitu di dalam gang melalui bahkan aparatur paling kecil itu korup gitu. Dia menjadi pengepas kita sebagai masalah. Demokrasi ini sudah ya, demokrasi adalah mempunyai kesadaran yang sama gitu. Nah, mungkin itu aja sih, saya sebagai matik gitu ya, moderator. Kemudian saya ingin katakan terakhir adalah keterlibatan pemuda dan mahasiswa kolaborasi ya, kalau untuk kemudian menjaga menguatkan pemilu yang berintegritas adalah hal yang wajib gitu melalui pendidikan politik, pendidikan pemilu dan lain sebagainya agar tidak terjadi tuh problem-problem pemilu yang kemudian menghambat kesejahteraan, menghambat demokratisasi, menghambat seluruh aktivitas elektoral yang tengah berjalan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan apresiasi untuk mereka. Luar biasa sekali Bunda. Terima kasih selaku pemateri terakhir kita pada hari ini yang telah memberikan banyak informasi yang tidak kalah menarik tentunya. Sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Tidak terasa sekali teman-teman sudah memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Apakah teman-teman sudah mempunyai pertanyaan atau pandangan terkait materi yang sudah dibahas oleh seluruh narasumber kali ini? Berikutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka sesi pertama untuk 3 peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardi Yusra dari STIH Pelopor Bangsa Depok. Izin bertanya ke Nevit, bagaimana bentuk pemantauan dalam pemilu di tingkat kayak Korti, Korkel, Korcam dalam praktek politik. Terima kasih. Tingkat RT, kelurahan, kecamatan. Teman-teman, untuk pertanyaan ada sisa 2 sesi pertanyaan. Nah, kali ini pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dari Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan pertama terkait dengan keterlibatan generasi muda. Itu sebenarnya kita generasi muda ini karena kita sedang menghadapi bonus demografi seperti yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya yang ideal itu seperti apa keterlibatannya bentuknya? Forum diskusi dan menghasilkan diskursus antara pro dan kontra itu akan menghasilkan rumusan-rumusan yang nantinya itu mau diapakan gitu, mau kita kasih ke siapa gitu, ke lembaga pemerintah mana? Itu sebenarnya yang masih jadi perdebatan menurut saya, karena kalau kita mengadakan forum diskusi semacam ini dan rumusan itu apakah itu akan diterapkan dalam menghadapi kedua mungkin saya ingin mempertanyakan terkait dengan bagaimana cara kita untuk membenarkan dengan
siklus ataupun lingkungan yang dipunyai oleh kewenangan partai politik itu sendiri. Karena menurut saya lembaga partai politik itu menjadi lembaga yang sangat berpengaruh di Indonesia. Itu harus diakui. Contohnya seperti misalnya para pemimpin kita, calon presiden ataupun calon wakil presiden itu diputuskan, pengambilan keputusannya melalui partai politik. Terus juga melalui lembaga calon legislatif juga begitu. Sebenarnya gimana ya idealnya untuk membenarkan pertanyaan kedua, mungkin langsung pertanyaan aja, bagaimana cara untuk kita membenarkan sistem dari partai politik itu sendiri? Mungkin seperti itu dalam konteks pemilu ya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hendro Poldi, saya dari Usia Prodi Sosiologi. Ingin menanyakan, apakah perwujudan dari presidensial threshold dan parliamentary threshold ini termasuk dari penyempitan ruang demokrasi yang saja. Jika sudah, maka saya persilakan untuk bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penanya. Oke, terima kasih. Tadi Mas Yusra dari Bogor, Depok ya. Oke, terima kasih Mas Yusra dan juga teman-teman semuanya. Saya akan jawab secara keseluruhan, ya, nanti teman-teman semoga bisa menambahi ataupun mengevaluasi kalau saya ada kesalahan dan penyampaian. Kaitan dengan pemantauan pemilu, Mas ya, kita organisasi sudah 5 tahun, jadi ini pemilu kedua, ya dulu pemilu 2019, sekarang pemilu 2024, kemarin juga kita mantau di pilkada serentak tahun 2020, kita mantau di 8 provinsi, di 8 kota kabupaten, di kota pada saat pandemi yang pada saat itu pilkada serentak 2020. Memang kaitannya dengan pemantauan pemilu, hari ini kita yang aktif di isu kepemiluan, Bang Doni dan teman-teman narasumber semuanya memang dihadapkan pada situasi yang dilematis ya, artinya ketika peran lembaga negara, lembaga kuasi negara, lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU yang semakin menguat, ini diambil alih oleh lembaga penyelenggara pemilu. Teman mengenal ada banyak lembaga pemantau pemilu, banyak lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam isu pemilu dan demokrasi, banyak juga aktivis pro demokrasi yang kemudian konsen pada isu pemantauan pemilu. Dan hari ini kita dihadapkan pada pertama tadi yang menguatkan peran lembaga negara, dan juga memang isu-isu pemantauan pemilu ini seringkali menjadi tidak lagi menjadi apa ya namanya daya tarik, kita punya daya tarik lagi dibandingkan dengan awal-awal masuk kuliah generasi milenial ataupun generasi muda saat ini. Terkait teknis pemantauan, kita ada di 26 provinsi. Memang yang pertama kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya gitu ya.
kita tidak mungkin mantau di semua TPS, kita tidak mungkin juga mantau di semua tahapan pemilu. Nah, kita siasatinya bagaimana? Yang pertama kita fokus pada pemantauan isu tertentu. Ini juga mungkin teman-teman yang nanti minat dalam isu pemantauan pemilu bisa masuk pada bagian itu, strategi itu. Misalkan kita mantau pada daerah-daerah tertentu yang memang kita anggap dari beberapa kajian misalkan rawan adanya pelanggaran pemilu, misalkan di daerah Indonesia Timur misalkan ya, di teman-teman ada di Papua sana, kemudian juga yang mungkin wilayah-wilayah yang rawan konflik ataupun yang mungkin akses teknologinya susah. Nah, kita bisa mensiasati dengan strategi seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kemudian kita juga melakukan spesifikasi pada tahapan tertentu, pada tahapan mana kita akan melakukan pemantauan, pada isu apa kita akan fokus pada pemantauan tersebut. Indonesia sendiri pada beberapa tempat, pada beberapa provinsi juga punya spesifikasi dan kekhasan sendiri. Misalkan teman-teman provinsi Sumatera Utara fokus pada pemantauan proses seleksi penyelenggara misalkan. Yang kedua, misalkan kemarin teman-teman di Sulawesi Selatan, teman-teman LU itu fokus pada pemantauan daftar pemilih. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan. Jadi memang karena organisasi pemantauan ini sifatnya voluntary ya, kita juga masih mengandalkan sumber daya organisasi. Tentu kita mensiasati supaya kerja itu maksimal. Yang pertama, kita memang maksimalisasi sumber daya anggota. Ada beberapa titik yang mungkin kita anggap sebagai rawan pelanggaran pemilu, misalkan, ataupun kita fokus pada tahapan-tahapan tertentu. Nah, apa yang kita lakukan dalam proses pemantauan? Tentu kita juga punya apa yang kita namanya sebagai alat kerja pemantauan. Misalkan ya, kemarin kita juga melakukan pemantauan dan kajian terhadap keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc kecamatan. Data kita menemukan bahwa keterlibatan perempuan yang kemudian terpilih sebagai penyelenggara pemilu itu masih sangat rendah, di bawah 30%. Bahkan banyak tempat yang mungkin tidak ada penyelenggara pemilu ad hoc yang perempuan. Dan kajian serta temuan tersebut kita sampaikan kepada penyelenggara pemilu supaya menjadi bahan evaluasi. Kemudian ya, terakhir itu juga teman-teman LUU mengadvokasi kaitannya dengan temuan banyaknya warga negara yang kemudian tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, itu kita melakukan kajian, kemudian kita sampaikan kepada penyelenggara pemilu. Nah, itu yang kemudian hari ini kita sebagai lembaga pemantau pemilu dan mungkin juga dilakukan oleh teman-teman pemantau pemilu lainnya untuk dalam rangka berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu tahun 2024 nanti ini. Jika masyarakat sipil yang kemudian pemilu langsung ini kan sebenarnya hadiah bagi masyarakat sipil dan juga aktivis demokrasi ini. Nah, ketika hadiah sudah kita berikan, kemudian kita tidak mau terlibat aktif dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, tentu itu juga menurut kami Indonesia juga merupakan sebuah kerugian. Jangan sampai kemudian kita hanya melakukan kritik tanpa kemudian mampu terlibat aktif dalam permasalahan tersebut. Artinya menjadi bagian dari solusi yang itu kita lakukan. Dan memang tantangannya sangat luar biasa. Yang pertama, kita dihadapkan pada minimnya sumber daya, termasuk sumber daya orang yang kemudian menjadi tim pemantau dan juga beberapa faktor materi yang sering dapat proses kegiatan pemantauan. Tapi alhamdulillah sekarang di semua tahapan. Karena itu sangat sulit dan juga tentu sangat melelahkan gitu ya. Dengan tahapannya demikian cepat dan juga keterbatasan sumber daya organisasi sendiri. Nah, kemudian merespon dari Mas Farhan dari Humapol tadi ya, ada beberapa pertanyaan. Tentu dalam hal ini NFIT Indonesia berkomitmen juga konsisten untuk kemudian bagaimana kita kelompok muda terlibat aktif dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Tentunya pada porsi apa kemudian kita terlibat. Apakah teman-teman aktif pada kelompok advokasi, kelompok kajian, kelompok pendampingan masyarakat di luar aspek-aspek tadi pemilu, misalkan terkait dengan
konflik agraria, pendampingan hukum dan sebagainya. Saya rasa itu proses advokasi dan juga keterlibatan masyarakat muda dalam demokrasi di Indonesia, ataupun mungkin konsep pada pendidikan pemilihnya. Di era digital, teman-teman aktif pada mengkampanyekan politik, anti politik sara, anti hoax politik begitu, anti money politik dan sebagainya. Saya rasa itu kita bisa masuk di situ. Dan kita hidup ya pada zaman peralihan yang kemudian memaksa kita untuk terlibat aktif dalam penggunaan sosial media. Dan tentu teman-teman kita semua lebih canggih untuk dalam memanfaatkan kanal-kanal tersebut, dan itu cukup engagement-nya cukup tinggi ketika kita menggunakan sosial media. Bagaimana kemudian diskusi ini disiarkan melalui Zoom misalkan, yang ruangan ini hanya memuat 100 orang bisa sampai 200 karena menggunakan Zoom. Itu kan juga salah satu pemanfaatan kita dalam dunia teknologi. Nah, kaitan dengan partai politik, memang konstitusi dan juga regulasi kita itu masih memandatkan partai politik menjadi saya katakan satu-satunya begitu ya untuk menjadi kendaraan dalam demokrasi elektoral. Dalamnya adalah presiden dengan anggota DPR. Tapi jangan salah teman-teman, undang-undang pilkada juga masih mengizinkan adanya calon independen. Nah, ketika kita sudah dihadapkan pada realitas konstitusi yang seperti ini, tentu tidak kemudian menjadikan kita menyerah begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa banyak melakukan kajian terkait partai politik misalkan. Bagaimana partai politik yang dulunya lahir sebagai saya katakan ya, partai politik hari ini ya, dengan banyak partai politik sebagai hadiah bagi kita pendukung pro demokrasi, tetapi hari ini di banyak survei partai politik itu menjadi instansi yang paling rendah kepercayaan publik. Bahkan militer ya, TNI yang dulu zaman Orde Baru dan kemudian reformasi kita makin habis-habisan kan menjadi top list teman-teman. Ada yang salah dalam kita, ada yang salah dalam demokrasi kita, dan itu faktanya. Demokrasi yang partai politik yang kemudian mengembangkan demokrasi sekarang dihadapkan pada masalah terkait korupsi politik misalkan, ataupun intra-parti demokrasinya, bagaimana kemudian demokrasi itu berlaku dalam internal partai politik. Partai politik kita sekarang cenderung pada penokohan figur-figur tertentu dengan menjabat lebih dari ya 20-30 tahun misalkan, atau 10 tahun ya minimal. Hari ini partai politik kan masih datang untuk melaksanakan demokrasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan kaitannya dengan partai politik? Tentu kalau memang teman-teman berani dan mau berubah dari dalam, ya monggo masuk partai politik. Akan tetapi itu faktanya di lapangan banyak kemudian teman-teman yang tenggelam. Artinya memang sistemnya itu sudah begitu kuat ya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih smoothly-nya ya masuk partai politik ya. Kalau memang mau lebih kencang ya silakan teman-teman membentuk kelompok masyarakat sipil yang concern pada kajian partai politik, mengkaji terkait partai politik, memberikan rekomendasi, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Saya rasa ketika dari akar kita sudah mulai tergerak, tentu partai politik mau nggak mau nantinya akan dipaksa untuk berubah dengan sendirinya ketika masyarakat kita sudah kuat ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir kaitannya dengan ambang batas presiden dan ambang batas parlemen, tentu ini diskusinya akan panjang dan kita juga perlu melihat latar belakang munculnya presidential threshold ataupun parliamentary threshold ya. Dulu pada pemilu 2004 kalau saya nggak salah ingat itu 1,5%, sekarang sampai 20% suara parlemen. Itu kan juga perkembangannya bisa kita lihat gitu. Nah, tentu apakah ini sebagai bentuk penyempitan ruang masyarakat sipil, penyempitan demokrasi? Tentu ini bisa benar juga bisa tidak gitu ya. Pada satu sisi kita dihadapkan pada kebutuhan supaya pemilu ini konflik dalam pemilu ya, kontestasi dalam pemilu ini tidak berlangsung berlarut-larut ya. Artinya ketika pemilu selesai dengan adanya kelompok koalisi dan sebagainya, diharapkan setelah itu pembangunan bisa berlangsung. Ini juga masih menjadi perdebatan ya teman-teman, karena di beberapa negara juga
faktanya juga menampilkan bahwa presidensial threshold yang minim pun juga dapat meminimalisir konflik karena adanya penghargaan terhadap atau siapapun yang kemudian bisa mencalonkan diri sebagai presiden dengan syarat yang lumayan mudah gitu. Nah, itu tentu bisa diperdebatkan lebih lanjut. Yang jelas teman-teman bahwa apatisme politik itu jangan sampai ada pada mahasiswa Indonesia, pada teman-teman yang ada di sini, pada kita semua, karena mulai dari kita lahir ya sampai kita wafat itu semua keputusan politik, teman-teman. Bagaimana kemudian akte kelahiran kita itu lahir dari keputusan politik, akte kematian kita pun lahir dari keputusan politik, kita menikah pun menggunakan lahir dari keputusan politik, bagaimana kemudian ada pernikahan dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian perlu kita tanamkan pada diri kita, pada kita semuanya, kaitan dengan keterlibatan kita pada proses-proses politik. Saya katakan proses-proses politik itu tidak hanya pemilu ya, tidak hanya partai politik, karena banyak aspek yang kemudian teman-teman bisa masuk dari segi akademis, dari segi advokasi, dari segi sosial budaya dan sebagainya, ekonomi, bahkan itu juga menjadi bagian dari keterlibatan kita dalam dunia politik secara umum. Mungkin itu Mbak Moderator dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab lagi oleh Bapak Dudi. Masih sebenarnya. Saya mau menyampaikan satu ironi lagi soal tadi, ketika di satu sisi keberadaan partai politik itu juga apa ya saya sebutnya ironi ya. Jadi ada sebuah artikel Kompas di awal masa Presiden Jokowi 2014 setelah dia baru terpilih. Ceritanya dia baru pulang dari Cina, kemudian dia pulang dan dia bikin statement, saya salut sama Cina, maju dan cukup dengan punya satu partai politik. Dan gak ada loh yang resisten terhadap statement itu. Statement yang sangat berbahaya buat demokrasi gitu. Seolah bahwa ya pilihan terbaik adalah satu parpol. Dulu kita baru 3 parpol itu udah ngomel-ngomel, kita berharap ini. Tapi Jokowi pulang dari Cina dan bilang statement bahwa semacam itu ditanggapi dengan adem ayem gitu. Untungnya dia nggak implementasikan gitu. Juga kalau misalnya dia terapkan tuh, mungkin kalau misalnya 3 periode atau pemilu ditunda mungkin bisa diterapkan. Parpol cuma 1 di Indonesia. Itu ironi gitu. Kita sering bingung sebenarnya. Parpol itu fungsinya apa sih? Seberapa penting parpol dalam demokrasi? Dan sering juga susah membedakan antara existing partai politik sebagai sebuah musuh bersama. Karena memang hampir semua yang sekarang ada di DPR itu. Sama partai politik sebagai sebuah pilar utama demokrasi. Partai politik penting, itu satu. Sisi lain kita benci sama partai politik, iya, tapi dibatasi. Hanya partai sekarang. Tapi bahwa partai politik dalam demokrasi itu harus ada, dan kalau tantangan saya nggak cuma sekedar masuk partai politik, karena itu tadi yang ada bikin tanggal semua. Cita-citanya harus lebih dari itu, bikin parpol sendiri. Kalau sekarang persyaratannya susah, ya harus dimulai dengan memprovokasi teman-teman kayak Fit ini untuk mempermudah urusan pembuatan partai politik. Nah, itu nggak pernah ada yang ngurus itu. Semuanya sibuknya ngurusinnya urusan pemilu doang. Tapi soal sistem partai Indonesia nggak pernah ada yang advokasi. Semuanya setuju bahwa ini bagian dari penyederhanaan. Padahal hak politik kita sudah dirampas dengan sistem kepartaian yang seperti sekarang. Gitu.
soal pemantauan, ya ini juga provokasi yang lain, yang sama sekali nggak pernah tersentuh oleh para pemantau. Dan itu tadi muncul di tadi aku sempat cerita bahwa itu diskusi buku Regresi Demokrasi Indonesia. Ada salah satu tulisannya Thomas Power. Dia bilang bahwa di tahun 2019 ada sebuah fenomena di mana kepala daerah disamperin sama polisi atau jaksa dan diminta untuk mengubah sikap politiknya untuk mendukung incumbent. Teman-teman bayang nggak kalau ada Polda datang ke bupati, gue cari-cari tuh kesalahan lo kalau tetap membela si A, pasti takut karena nggak ada yang nggak bersih, maksudnya nggak ada kepala daerah yang benar-benar bersih 100%, pasti ada aja yang bisa dikriminalisasi, dan itu yang terjadi. Dan itu saya yakin banyak terjadi. Problemnya adalah sama sekali itu di luar radar pemantauan soal yang perlu disebut sebagai integritas pemilih. Karena itu bukan cuma sekedar soal yang berhak milih bisa milih, suaranya dikonversi menjadi kursi dengan jujur apa adanya. Bukan cuma sekedar itu. Jadi bagaimana proses politik di elitnya itu, pertarungannya itu membuat, bahkan saya dapat testimoni langsung di sekitar sebelum pemilu 2019 dari seorang bupati, kebetulan dia Gerindra, yang mestinya dia dukung Prabowo, tapi diancam gitu, kalau lu nggak pro Jokowi ya kalau minimal diem aja, baca kaca loh kira-kira gitu, oleh polisi atau jaksa. Nah, itu kan susah untuk dilacak, dan mungkin bukan susah sih, masih di luar radar soal monitoring parpol, dan ini levelnya memang harus akademisi yang mengerjakan, karena bukan teknis di lapangan soal suara dan jumlah proses keterwakilan perempuan, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana sebuah proses politik itu. Dan terakhir mungkin saya mau komentarin sedikit soal threshold. Kalau dalam konteks sekarang, saya bisa pastikan bahwa jawabannya iya. Itu penyempitan ruang demokrasi. Dalam konteks sekarang, gitu. Ada mungkin satu masa di mana memang kita harus menaikkan threshold atau ya pokoknya mengubah gitu, baik itu parliamentary maupun presidential threshold. Itu mungkin enggak mempersempit ruang demokrasi. Tapi kalau dalam konteks Indonesia saat ini, polisi atau kebijakan soal presiden itu benar mempersempit ruang demokrasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin langsung dijawab oleh Bapak Ismul. Yang lainnya sudah ada, jadi saya ngikutin aja dari mengaminkan lah dari apa yang disampaikan oleh Sofi dan Mas Doni barangkali ya. Bentuk ideal barangkali tadi sudah disampaikan oleh Mas Afif, secara politik praktis barangkali keterlibatan teman-teman dalam pemantauan pemilu itu juga jadi ideal untuk bagaimana kemudian pemuda punya peran untuk meningkatkan demokrasi gitu. Di tataran yang lebih lebih etis barangkali ya kita
teman-teman melakukan advokasi, lalu kemudian teman-teman membuat semacam apapun lah itu namanya, misalnya membuat jejaring di media sosial, lalu kemudian melakukan pendidikan politik secara etis, itu juga bagian daripada peran muda dalam peningkatan. Bagi saya sih kan tidak harus selalu kemudian apa yang kita lakukan itu didengar oleh penguasa gitu ya. Toh masyarakat juga punya peranan gitu ya. Tidak melulu soal mengandalkan pemerintah gitu. Jadi kita diskusi, terus setelah diskusi ini buyar begitu saja, ya nggak buyar. Ini adalah bagian daripada kita menerapkan proses demokrasi gitu ya. Tidak terus kemudian inisiasi ya, tidak, saya pikir tidak. Kita juga punya peranan, pemerintah juga punya peranan gitu ya. Saya pikir yang pertama adalah soal itu, yang kedua adalah saya sangat setuju Mas Doni tadi bahwa yang selama ini dilakukan adalah pemantauan terhadap pemilu, tapi pemantauan terhadap sistem kepartaian itu yang apa namanya yang kurang mendapatkan perhatian. Bahkan dalam dunia akademis pun yang dipersoalkan soal bagaimana kemudian angka-angka itu bisa dijawabkan. Jadi bagaimana dekonstruksi dalam sistem kepartaian itu yang seringkali hilang. Bagaimana kemudian setiap partai politik itu berdiri harus punya modul kaderisasi yang baik. Jika itu tidak dilaksanakan, maka punishment-nya apa itu tidak pernah dilakukan. Dan itu tidak ada lembaga. Nah itu adalah sebenarnya PR ya, yang bisa dilakukan oleh barangkali teman-teman kemudian bikin apalah gitu lembaga yang concern. Itu saya pikir juga bisa jadi langkah ideal ya, untuk menjaga atau mengawal proses demokrasi yang sifatnya tadi. Lalu kemudian soal presiden tersebut ya, saya pikir apakah itu jadi ruang penyempitan? Jawaban saya adalah kalau penyempitan soal pemilu barangkali saya tidak bisa mengatakan iya karena mungkin itu ada aturannya. Tetapi kalau soal penyempitan demokrasi, saya pikir iya kalau kita kembali pada hakikat demokrasi itu apa. Hakikat demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan kali itu iya. Bagaimana kemudian kita tidak bisa memilih apa yang kita inginkan karena ada aturan tertentu yang kita tidak bisa pilih kan gitu. Kalau kita kembali pada demokrasi gitu. Tapi soal apakah itu penyempitan pemilu, saya pikir nah, ini soal debatnya panjang, karena pasti ada rule, ada proses, kemudian kebijakan itu muncul, itu tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba kemudian ya. Bahkan tadi Mas Afif bilang bahwa aturan itu kan sudah ada sejak dulu dan makin naik. Sebenarnya yang kita lakukan adalah bukan berdebat soal apakah ini menjadi penyempitan pemilu atau demokrasi, tapi kita mengawal apakah dengan ada kebijakan ini ada perubahan juga ke depan, proses pencapresan dan seterusnya. Kalau tidak ada ya kita berhak untuk menanyakannya, karena kita masyarakat ya berhak itu ya dengan cara yang dilakukan. Bisa teman-teman melakukan audiensi, bisa teman-teman melakukan turun jalan untuk memprotes dan seterusnya, dan itu hak konstitusional dan itu sangat demokratis. Nah itu sih Mbak yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Langsung saja kepada Bu Mirda untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Sebenarnya yang lainnya udah nggak ada sih ya. Semua gitu. Cuman saya mau menambahkan bahwa gerakan itu berulang kali kemudian membangun satu alat politik alternatif di tengah minimnya kepercayaan partai politik gitu. Dari mulai 2008, 2010, kemudian sampai pada hari ini banyak begitu mewacanakan bagaimana partai politik alternatif. Nah, keterlibatan kaum muda dalam rangka hal ini adalah kemudian membangun satu alat politik alternatif untuk kemudian sama-sama mendidik publik satu nasional gitu, untuk menjaga marwah demokrasi yang sudah tersandra. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari
3 peserta penanya. Baik, sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terkait poin-poin penting dalam topik diskusi pada hari ini. Mungkin teman-teman pasti tahu, kesimpulan itu nggak banyak-banyak ya. Jadi keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mewujudkan pemilu itu yang adil dan berintegritas sangatlah penting tentunya. Pemilu itu sebagai proses demokrasi dalam rangka pemilihan kekuasaan. Nah, merupakan bagian sakral untuk mewujudkan serta menentukan arah bangsa yang kemudian dijalankan secara umum bersama rahasia, jujur, dan adil. Peran mahasiswa dan pemuda juga merupakan poin penting dalam upaya mencegah praktik politik uang dan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Selain itu juga pendidikan politik kepada publik tentang pemilihan bersih dan cerdas adalah bagian yang terpisah. Dan kewajiban mahasiswa itu juga untuk menciptakan iklim demokrasi yang berintegritas. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apa sudah cukup sebelum ditutup? Hadirin sekalian, hari ini kita sudah banyak sekali belajar mengenai tema kita hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan keterlibatan generasi muda untuk menentukan arah bangsa melalui pemilu yang berintegritas. Dari narasumber yang hebat tentunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang sudah memberikan materi dan pemaparan materi yang sangat menarik dan jelas untuk menambah wawasan kita semua tentunya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kita semua. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa mencari pemateri yang hebat seperti narasumber-narasumber kita yang ada di depan ini. Dan semoga kita bisa menginspirasi banyak orang seperti narasumber yang di depan ya. Sebelum acara ini ditutup, izinkan saya untuk membacakan pantun. Tidak mau kalah dengan MC, membuat pantun. Baik, teman-teman tinggal mengucapkan kata cakep. Cakep.